Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Anissa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu laduni. Ilmu laduni adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang yang soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham dan tanpa dipelajari terlebih dahulu melalui suatu jenjang pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, ilmu tersebut bukan hasil dari proses pemikiran, melalui sepenuhnya tergantung atas kehendak dan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf dibedakan 3 jenis alat komunikasi rohaniyah. Yang pertama kalbu atau hati nurani untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua adalah roh untuk mencintainya, dan yang ketiga adalah bagian yang paling dalam, yaitu disebut dengan sir atau rahasia untuk musyahadah atau menyaksikan keindahan, kebesaran, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara yakin sehingga tidak terjajah oleh nafsu amarah kepadanya. Meskipun dianggap memiliki hubungan misterius dengan jantung secara jasmani, kalbu bukanlah daging atau darah, melainkan suatu benda halus yang mempunyai potensi untuk mengetahui esensi segala sesuatu. Lapisan dalam dari kalbu disebut roh, sedangkan bagian yang terdalam disebut dengan sir. Kesemuanya itu secara umum disebut dengan hati. Apabila ketiga organ tersebut telah disucikan sesuci-sucinya dan telah dikosongkan dari segala hal yang buruk, lalu diisi dengan zikir yang mendalam, maka hati itu akan dapat mengetahui Tuhan. Tuhan akan melimpahkan nur atau cahaya keilahiannya kepada hati yang telah suci itu. Hati seperti ini diumpamakan oleh kaum sufi dengan sebuah cermin. Apabila cermin itu telah dibersihkan dari debu dan noda-noda yang mengotorinya, niscaya ia akan mengkilat bersih dan bening. Pada saat itu, cermin tersebut dapat memantulkan gambar apa saja yang ada di depannya. Demikian pula hati manusia. Apabila ia telah bersih, ia akan dapat memantulkan segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Pengetahuan seperti ini disebut dengan ma'rifah musyahadah atau ilmu laduni. Semakin tinggi ma'rifat seseorang, semakin tinggi pula ia mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, dan ia pun semakin dekat dengan Tuhan. Meskipun demikian, memperoleh ma'rifat atau ilmu laduni yang penuh dengan rahasia-rahasia Tuhan tidaklah mungkin, karena manusia serba terbatas, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Al-Junaid Sufi modern, cangkir teh tidak akan dapat menampung segala air yang ada di samudra. Adaan dan status ilmu laduni ini bukan tanpa alasan. Para sufi merujuk keberadaan ilmu ini pada Al-Quran, Quran Surat 18 ayat 60-82, yang memaparkan beberapa episode tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam episode pertama, Nabi Musa alaihissalam diperkenankan mengikuti Nabi Khidir alaihissalam dengan syarat tidak boleh menanyakan apa saja yang diperbuatnya. Perbuatan pertama yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam ialah melubangi perahu. Melihat perbuatan tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Akibatnya engkau bisa menenggelamkan penumpangnya." Karena pertanyaan tersebut, ia pun mendapat teguran dari Nabi Khidir alaihissalam, dan ia segera menyadari kehilafannya. Dalam episode kedua, Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang pemuda, dan peristiwa tersebut segera dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun, ia pun juga segera mendapat teguran dari Nabi Khidir alaihissalam, dan ia juga segera menyadari kehilafannya. Selanjutnya dalam episode ketiga, Nabi Khidir alaihissalam membangun dinding rumah yang hampir runtuh. Melihat peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam tanpa berpikir panjang langsung berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu dapat mengambil upah untuk itu." Dengan episode ketiga, berakhirlah kisah antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum berpisah, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan segala rahasia perbuatan yang telah ia lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia melubangi perahu itu agar perahu itu terhindar dari perampasan penguasa karena perahu itu milik orang miskin. Ia membunuh pemuda itu karena ia khawatir pemuda itu akan menyeret kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekufuran. Ia membangun dinding yang hampir runtuh karena rumah itu milik 2 anak yatim yang berayahkan seorang yang saleh yang di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka. Kisah tersebut dijadikan oleh para sufi sebagai alasan keberadaan dan status ilmu laduni.
Mereka memandang Nabi Khidir alaihissalam sebagai seseorang yang mempunyai ilmu laduni, dan sedangkan Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang mempunyai pengetahuan biasa dan ilmu lahir. Ilmu tersebut dinamakan ilmu laduni karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 disebutkan wa alamnahu min ladunna ilman, yang artinya dan telah kami ajarkan kepadanya Khidir alaihissalam ilmu dari sisi kami. Dengan demikian, ilmu yang diterima langsung oleh hati manusia melalui ilham, iluminasi atau penerangan atau inspirasi dari sisi Tuhan disebut ilmu laduni. Tasawuf termasuk ilmu laduni karena ilmu tersebut diterima langsung oleh sufi dari Tuhannya setelah ia membersihkan hatinya dengan riyadat dan mujahadat atau kesungguhan. Riyadat dan mujahadat tersebut menghasilkan musyahadah atau tembus pandang pada keilahian Tuhan setelah terbukanya hijab atau dinding pembatas antara hamba dan Tuhannya. Ketika itulah seorang hamba menerima limpahan ilmu laduni. Itu saja sekian dari saya pembahasan singkatnya tentang ilmu laduni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.